ini ngomong sama saya, wih Pak Ki aku kaget, mangin neng ini arah sampean ini ada pocong Pak Ki. Saya nggak tahu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu dengan kami, dan saya Dimas Wahyu bersama narasumber Pak Sugiono. Saya dan Pak Giono akan menceritakan sebuah kisah mistis bertemu dengan Jimping Candy atau pocong ketika berpentas di daerah sendiri. Oke, monggo Pak Ji. Oke, kalau kemarin kita menceritakan Sutren ya. Ya, Sutren. Sekarang di pentasnya, di pentas Bandengan. Waktu itu pentas Suran ya. Suran tahun 2017 kalau tidak salah. 2017 pas Suran. Biasa kegiatan yang kita lakukan. Kalau Suran persis desa atau apa lagi? Suran persis desa ulang tahun Bandengan. Ulang tahun Bandengan. Oke. Itu selalu kita adakan pentas rutin sebagai akhir pertunjukan kami, karena kami adalah pertunjukan jalanan. Sebagai akhir pertunjukan kami, Bome ya. Bome pertunjukan Bandengan yang kita punya, Bandengan yang sudah kita sutren semua, dan itu jumlahnya ada 7 kalau tidak salah waktu itu. Waktu itu 7. Waktu itu ada 7. Yang kejadian-kejadian di pentas Bandengan itu yang paling ekstrim itu di tahun itu. Waktu tahun itu. Pas itu Suro atau Asuro itu kalau di kepercayaan Jawa, Suro itu adalah galengan tahun. Galengan itu adalah batas tahun. Tahun baru Islam. Kalau Muslim tahun baru Islam. Tahun baru Hijrah. Ya. Tahun baru Hijrah itu sejarahnya Nabi Muhammad yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Tahun baru Hijrah. Itu setiap suro pasti kita adakan pentas Suran. Waktu itu di camp ya. Ya, di camp kita. Camp kita ini kebetulan letaknya itu di dekat Kali Lahar. Jadi sungai aliran lahar. Aliran lahar dari Gunung Kelut. Ya menurut mitos atau cerita-cerita orang terdahulu, di aliran lahar itu, Kali Lahar itu mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari kawah sana, entah di sana terbagi berapa sungai, yang jelas setiap aliran Kali Lahar itu pasti ada kejadian-kejadian residual dari orang-orang yang mati dulu lah. Kenter barang. Sangat mistis sekali Kali Lahar ini, mulai dari hulu sampai hilir. Kebetulan camp kita itu di dekatnya Kali Lahar itu, atasnya ya, boleh dibilang bantaran kali. Dan di situ ternyata nggak tahu berapa tahun atau berapa puluh tahun, berapa ratus tahun yang lalu di situ itu ada kuburan yang nggak tahu dulu namanya desa apa, adalah kuburan apa juga nggak tahu, terus terkuruk lahar beberapa kali. Pas waktu kita pentas di akhir pas Bandengan itu, di panggung sudah semuanya 7 orang ini sudah membawa propertinya sendiri-sendiri dan kesurupan. Sebetulnya saya ini hanya membantu para sesepuh. Ini kan kita punya sesepuh hanya 2. Ya. Hanya 2, yang satu Mbah Sukar, yang satunya Mbah Ni. Nah, sedangkan saya sendiri kan di Yogo. Sebetulnya saya tidak bukan spiritualnya yang di atas panggung, tapi saya membantu karena orang-orang sepuh ini kayak di Gowong Lowa Bandengan Ronor ini kan besar nih, kasihan mereka kan sudah sepuh. Jadi saya hanya bisa membantu ketika sudah Bandengan ini banyak teks lebar, mesti lari, ada yang lari ke Tegalan, ada yang ke Satrianan, ada yang ke Sungai Lahar tadi. Jadi saya mengikuti 2 ini. Waktu itu 2, yang namanya Seto, yang Sutren Batu itu. Kemudian satunya ini Pedut kalau nggak salah, dulu belum ada, yang Sumumpat itu belum ada. Dulu masih Pedut itu. Jadi dibawa Mas Luki, yang satu dibawa Mas Anggoro. Ini 2 orang ini sudah bukan Luki juga bukan Anggoro ini. Yang Anggoro ini sudah Seto, yang Luki ini sudah Pedut.
Waktu itu dia lari ke arah, saya pikir lari dan larinya itu ke arah sungai, ternyata tidak. Ternyata ke arah sebuah tegalan di belakang camp kita itu, di rumahnya mbahmu dulu belakangnya. Itu ada pekarangan kosong, dan sebelahnya ada rumah. Rumah itu tidak dipakai, ditinggal penghuninya. Ditinggal penghuninya sekitar kapan? Aku teko TK kuing kono nggak tinggoni pagi. Jadi sudah lama itu rumah itu nggak dipakai. Sekitar 10 tahun nggak dipakai. 10 tahun. Gimana perlu? Mas Teddy pindah kae terus nggak tinggoni. Akhirnya mau tidak mau, percaya tidak percaya, rumah tersebut itu dihuni makhluk-makhluk astral itu. Sebelum sekarang sudah ditempati sih, sekarang sudah bersih dari makhluk-makhluk itu seperti itu, sudah bersih karena sudah diselamatin katakan seperti itu. Waktu itu belum. Waktu itu rumah itu masih kosong dan sebelahnya, belakangnya itu masih tegalan, masih tanah kosong. Kemudian si Bandengan 2 ini ada saya yang nemeni loh. Ada saya, ada ponakan saya Mas Pur yang sekarang di Kalimantan itu. Berdua ke sana. Ternyata nggak lari ke Kalilar, dia belok ke arah itu pekarangan kosong itu, yang rumah kosong itu. Di sana. Tapi banyak, di belakang ini banyak penonton mesti ikut. Biasanya kalau kita pernah bantengan lari kemana, penonton diikut. Jadi saksinya banyak di sana. Saksinya banyak. Ketika pas pojokan rumah kosong itu, ya belakangnya ini kan. Belakangnya ini di sana, si Seto ini di samping saya ini, Pedut dan Mas Pur ada di belakang. Setelah sampai pojokan rumah itu, jadi saya dari arah barat, lumayan Mujur Kulon dari samping rumah sini jalan ke sini. Pas pojokan sini, jalannya itu duluan saya sama Seto ini, duluan saya. Seto masih di belakangnya, di belakang saya, nggak saya disuruh-suruh gitu sama Seto. Seperti ada apa ya? Seperti ada angin, nah angin itu banter banget, kayak ungkul angin ini modelnya piye rasanya. Pokoknya ada yang nendang saya waktu itu, dan di belakang saya ada teman-teman banyak. Ada seperti tabrakan. Ya, seperti tabrakan, saya nggak tahu itu, pokoknya rasanya kayak angin banter lah. Tapi itu mendorong saya, rasanya itu mendorong saya hampir jatuh, malah ada Pak Koko di belakang dan teman-teman yang lain. Saya dijagali begini dan nggak jatuh. Wah, yang namanya Seto dan Pedut ini mungkin marah. Mereka kan tahu karena di alamnya kan. Mereka tahu, terus akhirnya dikejar. Ketika dikejar Seto itu saya melihat bayangan obor itu putih lah. Nggak tahu lah bentuknya apa, pokoknya kayak asap aja gitu. Gue dikejar sama Seto, nggak tahu lari ke mana. Kemudian si Pedut ini, kan saya sama Mas Pur itu tadi yang Pedut. Gue marah-marah itu, pojokan rumah itu digedor-gedor. Dong. Mereka marah ya cuma rusak. Nanti alatmu rusak kalau itu. Kamu pukul-pukul kan alatnya rusak. Saya biarkan aja ya. Yang Seto tadi ngejar, nggak tahu kemana. Ngejar. Mas Pur ini ngomong sama saya. Wih Pak Ki, aku kaget. Mangin neng ini arah sampean ini ada pocong Pak Ki. Ya, saya nggak tahu loh, yang tahu Mas Pur ini ternyata mosok loh. Akhirnya tadi berarti yang dikejar Seto itu pocong itu, iya. Akhirnya aku ikut ke Seto, sudah si Pedut ini sudah tak lerai, nggak geduk-geduk lagi. Ini malah ikut lari ke sana, menutupi arahnya Seto tadi. Kemudian saya Mas Pur jalan bareng ke tempatnya Seto dan Pedut tadi ngamuk di sana. Ternyata ada kamar mandi. Ada kamar mandi itu di luar rumah ini, ada kamar mandi. Ternyata di dalam situ, dari situ visualnya saya tahu betul kalau di situ ada pocong yang mocok. Wih, merinding pas waktu itu. Tapi di dalam ada Seto dan Pedut tadi. Wadah, deng gitu. Kan dia nempel. Nah si Pedut dan Seto ini sudah masuk ke alam kita, kan dia pakai properti dan di badan kasar gitu. Pakai properti bandengan itu, jadi dia nggak bisa tembus lagi ke alam itu. Akhirnya ada kowe mbok diguduk gitu, padahal ya pas kalau pocong itu pas. Si digeduk ide itu pas aja nih. Tapi nggak kena karena si Seto dan Pedut ini sudah masuk ke alam kita, sudah masuk ke permainan kita kan. Malah tadi pertunjukan deh. Akhirnya dia tak jumpa sana, tapi saya lihat pocong itu di situ ya, nempel di pojokan itu. Nempel sini. Wah, akhirnya tak lari yang mereka berdua ini, mundur. Wah, kok anakmu rusak lah kangge gawe mundur. Mereka berdua terus menyawang aku mundur, saya masuk ke sana. Cuma di pintu, saya nggak masuk dekat, dia nggak dekat kalau saya hanya di pintunya kamar mandi ini. Tapi tetap tampak itu di sana, tetap tampak. Kalau ini nggak tahu ini penonton di belakang saya ini tahu nggak, ini banyak ini orang ini banyak.
Terus saya mau suruh anak-anak, salah satu anak itu saya suruh ambil kembang kiriman itu dan apa? Dupa. Tak. Terus kemudian saya ritual di situ supaya dia nggak ganggu, tidak apa. Terus saya ritual di situ. Setelah saya baca-baca selesai tak salam wis gak enak. Di situ sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Terus mereka berdua ini kembali sama saya. Kembali ke tempat pentas. Setelah kembali ke tempat pentas, saya ketemu Mas Resa. Mas Resa, yang sekarang juga di Kalimantan. Mas Resa itu ngomong sama saya, pagi aku kok selalu diikuti ini. No. Katanya Mas Resa itu bahasa kemana saja Mas Resa ini ada di situ itu ada. Pocong tadi itu. Adanya maksudnya pocong. Pocong. Tapi pocong itu bentuknya dari Mas Resa ini pocongnya piye sa? Apa raine itu sama apa piye itu. Ternyata Mas Resa itu bilangnya enggak pakai sekolah uang tapi noleh ke kanan itu. Identiknya kalau orang menguburkan orang mati itu mesti diiring ning awal mulon ya. Jadi seperti itu dan noleh ke kanan begini katanya Resa. Itu terus seperti itu tetap nampak aja. Jadi Mas Resa ke belakang kemana aja, pokoknya pas dia sendirian itu pasti ada. Lama-kelamaan saya gak saya masuk Mas Resa ngomong itulah aku berani hilang dewe bilang gitu kan. Karena Mas Resa tidak apa-apa, hanya merasa terganggu diikuti itu, dia nggak kesulitan Mas Resa ini. Kemudian kembali ke pentas, di pentasan itu ada bandengan banyak itu ya, saya ikut di situ, terus pecot ya senang-senang gitu ya. Nggak lama dari itu saya panggil lagi sama anak-anak, Pak Mas Resa ini. Saya kembali ke belakang ke camp, ternyata Mas Resa itu sudah berdiri ya, cekangkeng ini. Nah ini yang aneh, ini saksinya banyak, orang meloncat biasanya kalau naik uang mencolot nak ya cilik tekok segini ya. Nah itu enggak, ini saksinya banyak, jadi orang diam saja begini, kira-kira gini, jadi enggak ada kakinya ditekuk enggak. Jadi ketika kesurupan ya, jadi ketika kita lihat film itu pasti tekuk. Ya itu orang normal karena pemerannya kan orang ya. Tapi ini dia kesurupan. Ini posisi kesurupan dan pandangan dia juga kayak pocongnya tadi noleh ke kanan ini. Mencolotnya dia itu nggak ditekuk, tapi langsung. Itu kalau tidak salah di ruang tamu rumahnya Pak Lim itu, rumahnya Mbahmu itu yang jadi camp itu loh. Ya. Di dalam rumah itu posisinya masih ada di ruang tamu sampai ke sentong tengah itu kira-kira ya 5 kali lah loncat ini. 5 kali itu sudah sampai situ. Setelah sampai situ, ini ceritanya orang-orang yang di situ. Aku cuma tinggal berapa langkah saja ya. Dari sini tadi kayaknya ngene, jari wong ngono. Saya hanya berapa langkah saja terus dia minta ditidurkan itu kasih di situ di kamar itu minta ditidurkan. Kemudian dengan anak-anak yang ada di sanggar itu, anak-anak yang ada di rumah situ ditidurkan. Kemudian saya datang. Itu saya marah sekali. Karena dia tadi sudah apa? Bandil itu nabrak. Nah, tujuannya mau masuk ke saya, mungkin tujuannya mau masuk ke saya, berhubung ini di sini ada pedut dan lain sebagainya, mungkin nggak jadi, akhirnya dikejar tadi. Setelah itu dia masuk desa lagi. Saya hanya 2 kali langkah ini ya. Jari ini wong sing niku kata anak-anak yang ada di situ. Ini loncatnya udah beberapa kali ini dari sini sudah dari depan dari itu ruang tamu itu loncatnya sudah beberapa kali. Saya hanya tahu 2 kali saja. Tapi itu loncatnya betul ini saksinya banyak. Jadi loncatnya apa ya lebih sakit ini ya. Ini enggak, tapi dia kenceng. Ini langsung begini. Jadi tidak ada. Orang awam kenceng ini ya begini kan. Enggak bisa orang no. Tidak ada hentaan. Ini tidak ada hentaan. Terus yang ngambang wae ngaling ini. Sampai sudahnya saya hanya 2 kali ya. Setelah itu dia minta ini. Dia ngomong itu ya tetap ada enggak nolak belas ya. Ngomong gitu. Tadinya mau tak marahi ketika aku duduk di depannya, terus dia ngomong itu seperti ini, yang jadi aku nggak jadi marah itu, ini keluar air mata, sebelum dia ngomong itu keluar air mata, nangis begitu. Iya, keluar air mata, mau dia ditekoni sopo-sopo kan, nggak nyaur itu, dia saya datang ke situ ya ngomong tak tekoni, aku ngomong kalau sopo, gue sing aku mau. Sing bandil aku mau ya tanya gitu kan, dia nggak nyauri, dia belum jawab, tapi keluaran mata ini. Setelah keluaran mata dia ngomongnya itu minta maaf sama saya. Sebulannya sing akeh aku mau jarai kowe ngono. Aku mau jarai kowe. Perlu nih
kowe ben ngerti aku ki enek ngono. Aku arep njaluk tulung karo awakmu, njaluk tulung apa? Sing bisa tak tulungi apa? Itu selesai, saya sudah hilang marahnya. Karena dia mengakui sendiri. Belum saya interogasi dan ngomong sendiri. Saya sudah nggak marah lagi, saya ngomong. Dia cerita waktu itu, waktu pemakaman dia beberapa tahun nggak tahu itu salahnya namanya siapa nggak tak tanyakan, terus kapan terjadinya juga nggak tak tanyakan. Itu salahnya. Akhirnya saya nggak tahu itu kapan. Terus karena saya kasihan sama dia, terus cara aku nulungi kowe piye? Kowe kan wis badan halus, sedangkan saya manusia di alam lain. Terus aku nulungi piye? Dia sendiri juga bingung, nggak nyauri itu waktu itu. Nggak nyauri, setelah itu saya konsultasi dengan Mbah, dengan pawang yang lain. Bentar lagi. Oh. Bentar. Jadi dia tadi menyuruh apa? Menyuruh melepas ini. Tali pocong. Terus tak cepot apa? Nah gitu. Sing tak cepot apa? Kan nggak ada, bukan pocong dia. Sudah itu Mas Resa, dia masuk ke Mas Resa. Dia kira nulungi piye sing tak cepot apa Zat. Terus bingung tahu. Akhirnya ngomong dengan konsultasi dengan Mbah Ni, dengan Mbah Sukar. Ternyata wih sing iso mudari bae. Ya yang ada di sini ada di tempat kita di Kelurahan Blitar ini ada Triloro, kuburan Triloro itu ada pemakaman tua itu mungkin orang pertama yang namanya Triloro itu yang Triloro ya kita serahkan saja ke sana. Bila awake dhewe apa iso mudari apa? Ya lek tali awake dhewe mudari itu kan bentuknya enggak ada ya lah. Nah, akhirnya kita antar ke sana. Di sana juga begitu nih. Bantol montok ya jegang tengah ya cara penak. Jadi ya miring iya ini kakinya tetap jelocor ini jadi orang bertiga itu kan enggak bertiga enggak iso. Jelocor begini kenceng begini. Jadi ya tetap sampai kuburannya kita bawa jenazah itu motor di pondok ini miring gitu. Sampai sana turun itu. Turun. Ini saksinya banyak yang ikut sana juga banyak ini ya, orang-orang penonton ini. Ki loncatnya ya ngono neh. Itu malah banyak ini dari tempat kita jalan motor itu masuk masuk sampai ke Triloro itu jauh banget. Jauh ya, sekitar 50 meter itu jalannya tapi cepat nambangnya ini jauh. Nanti mau mencolot ya mencolot adoh lah mencolot sampai tempatnya. Di sana ada Mbah Ni, ada saya, ada orang-orang lain termasuk penonton di sana banyak. Terus itu diserahkan baik, nggak tahu yang ritual bukan saya, yang ritual Mbah Ni. Di sana diserahkan baik. Akhirnya setelah Mbah Ni selesai ritual, Mbah Ni berdiri, terus tangannya ini suruh melepas. Saya ini sungkem karo mbahmu. Tadi itu kan kejejel. Akhirnya malah iso dodo, iso silo, tapi tangannya tetap terlipat begini. Tetap terlipat begini. Cuma dia bisa jongkok, bisa ini. Akhirnya terus dia menghadapnya begini. Giring ini kan ini udah kelono. Ngono. Jadi tetap pancen tetap hidup ini yang akhirnya sungkem sampai sana berbes lagi, nangis lagi, keluar air mata lagi. Setelah itu udah geblak itu udah sadar ya Mas Resa.